Bayangan tanpa kamu memiliki badan, ya nggak ada yang digetarkan melalui pita suaramu itu, maka tidak ada gelombang suara yang saya dengar, tidak ada gelombang suara yang saya tangkap. Inilah kesatuan yang utuh itu. Kenapakah orang Kristen hanya menyembah Bapa? Salah. Orang Kristen itu menyembah Allah Tritunggal, Bapa yang memiliki firman dan roh. Itulah Allah yang Esa. Ribet enggak? Kalau segini pun ribet, apa gunanya kau punya pikiran? Ya, nggak ribet. Karena manusia berpikir kalau ribet, harusnya kamu nggak usah sekolah 12 tahun. Karena ribet itu lebih banyak daripada kata-kata saya ini. Ya, jangan nggak digunakan ini. Makanya saya bilang, orang yang mengatakan penjelasan saya ribet, orang yang tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ini. Ingat ya, besi bila tidak sering digunakan akan berkarat. Demikian, makin hari dia akan semakin tumpul. Nah, orang yang mengatakan penjelasan saya ribet adalah orang-orang yang tidak pernah mengasah otaknya, sehingga dia menjadi berkarat dan tumpul. Nah, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nandi? Ada. Silakan. Bu, kalau Allah itu kalau Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, itu diambil dari bahasa apa, Bu? Kalau Kristen? Sorry. Jaringan saya hilang lagi. Gimana? Ulang. Kalau Allah, Nabi, Alkitab, Rasul, itu kalau Kristen diambil dari bahasa apa? Kata serapan. Gimana? Kata serapan. Maksudnya gimana, Bu? Kata yang tidak ada di Indonesia diserap menjadi kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah itu kata serapan yang biasa digunakan oleh bangsa Semetik. Ya, orang Syria sana mengenal Allahnya itu dengan Allah. Orang Israel mengenal Allahnya itu sebagai apa? Eloah, El. Nah, ini rumpun Semetik, ya, dengan orang-orang yang di sekitar timur sana. Nah, ini kata ini yang tidak ada kosakatanya di Indonesia. Ini diserap menjadi kata serapan masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Orang Indonesia mengenal Allah itu sebagai kata Gusti. Nah, itu. Jadi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah Gusti. Makanya kata Allah yang sepadan dengan kata Allah di Indonesia itu adalah Gusti. Indonesia menyerap kata Allah. Allah itu bukan dari bahasa orang Arab, bukan. Bu Agatha, kok nggak Theos, Bu? Theos atau dewa? Ini bukan gini. Theos itu bahasa Yunani. Saya orang Indonesia. Iya, kan Kristen itu. Kan Kristen biasanya pakai bahasa Yunani, Bu. Bentar. Kristen itu tidak merujuk kepada entitas suatu bangsa. Kristen itu adalah bangsa-bangsa. Kristen itu bangsa-bangsa, bukan satu bangsa. Kalau kamu katakan Theos, itu bahasa Yunani. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah. Nah, itu kata Allah sendiri, ya. Huruf A, ya, betul? L, A, H. Ini bukan alfabet Arab. Orang Arab tidak mengenal huruf A. Orang Arab tidak mengenal huruf L. Ini huruf alfabet Yunani klasik. Ya, biar kamu tahu, alfa itu adalah abjad Yunani klasik. Orang Arab sana nggak kenal itu. Makanya mereka menyebut Allah itu, ya, menulis Allah itu alif lam lam ha. Bukan A, bukan L, bukan H. Nah, ini bukan yang seperti ini. Justru kalau kalian mau mengklaim kata Allah, ya, A, L, A, H, nah kalian itu harusnya malu karena ini adalah abjad Yunani yang diserap alfabet itu di dalam bahasanya Indonesia. Indonesia ini berutang alfabet sama orang Yunani. Tapi Yunani apa pernah ngomong itu? Woi, jangan gunakan kata huruf A. Itu punya orang Yunani. Karena yang mengenal huruf A itu adalah orang Yunani yang pertama sekali. Apa Yunani pernah komplain gitu?
Enggak. Nggak pernah. Ya? Nggak pernah. Kenapa kalian komplain padahal huruf kalian itu adalah alif? Nah itu, yang kayak gitu-gitu itu, cacing-cacing gitu. Paham kan? Nah, itu adalah Yunani klasik. Tapi apa orang Yunani pernah komplain, woi, jangan pakai alfabet kami yang menemukan itu huruf. Sekarang saya tanya, Quran itu pakai huruf apa? Huruf hijaiyah kan? Iya. Nah, saya tanya, huruf hijaiyah ada nggak tulisannya kayak gini? Nih, ada nggak? Huruf hijaiyah itu tulisannya gini. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Di Quranmu ada nggak huruf kayak gini? Nggak ada. Kan Nah. bahasa Arab. Kan bahasa Arab, Bu. Iya, makanya Tidak jangan ada. diklaim huruf gini. Ya, ALLAH ini jangan diklaim sebagai huruf kalian. Ini huruf Yunani. Yunani klasik. Ya kan? Nggak punya kan huruf kayak gini kan? Jadi jangan marah kalau Alkitab kami menggunakan huruf A, L, A. Jangan. Orang Yunaninya aja nggak marah diambil Indonesia abjadnya. Dan orang Islam juga, orang Arab terutama nggak pernah dia komplain dengan ini. Kenapa? Karena ini memang bukan huruf mereka. Ya toh? Yang anehnya itu dari Yunani kok jadi ke bahasa Yang Indonesia, anehnya Bu. itu kata Allah sudah diserap dalam KBBI, maka Allah ini bahasa Indonesia. Ya toh, udah jadi di dalam, udah sah menjadi bahasa Indonesia. Makanya kamu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kata Allah, itu sudah diserap, maka ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kenapa orang Kristen Alkitabnya sabar? Teos, Kalau Bu, udah atau dewa. terbakar, artinya udah kena mental. Ya? Makanya orang Arab itu nggak boleh mengklaim ini. Ini bukan bahasa kalian. Ini bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah diserap, udah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Arab. Nggak ada ini di dalam Kamus Besar Bahasa Arab. Nggak ada ini dalam bahasa Indonesia. Maka Allah itu adalah bahasa Indonesia yang diserap. Makanya kamu belajar bahasa Indonesia nggak? Ada banyak kata serapan yang tidak Ngawur nih, dimiliki orang si Ibu Indonesia. ngawur. Itu diserap. Pernah belajar bahasa Indonesia? Ya? Kan harusnya Ini jangan dewa, ya untuk teman-teman Muslim ya, terutama Juma ya. Tolong SD-nya itu dilengkapi dulu pendidikannya ya. Karena ini alfabet, ini abjad Indonesia, bukan abjad Arab. Saran saya untuk teman-teman Muslim ya, wajib belajar 12 tahun itu harus diikuti. Vaksin itu juga harus lengkap biar nggak bodoh. Ini bukan, ini Yunani. Kalian mau googling dimanapun, ini adalah huruf Yunani klasik. Alfa, A. Ini orang Yunani yang menemukannya, bukan orang Arab. Ini tidak Coba pernah klik masuk di dalam Google itu Kamus bahasa Besar apa, Bahasa Bu? Indonesia. Klik di Google coba. Itu bahasa apa? Silakan. Bahasa Indonesia. Pernah punya buku Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nggak pernah punya ya? Cek di Google Wah. coba. Makanya pentingnya kalian itu buku EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Butuh Kamus Besar Bahasa Indonesia, jangan kamus bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia. Kata ALLAH ini ada di dalam Kamus Besar Bahasa. Kalau sudah masuk Kamus Besar, berarti itu adalah pembendaharaan kata-kata dalam istilah di orang Indonesia. Masih nggak ngerti KBBI? Astagfirullah Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan, itu bahasa yang diserap
Namanya diserap berarti diambil menjadi milik Indonesia. Ingat ya, kita harus belajar dari orang-orang Malaysia. Orang-orang Malaysia itu sudah pernah kalah ketika dia mendebatkan ini ke pengadilan, menggugat kata Allah. Sementara di dalam Al-Quran, ya, saya lupa ayatnya, dikatakan nama Allah itu sudah disebut di gereja-gereja. Sebentar, ini ada dalilnya. Ini juga yang dijadikan dasar untuk kalian tidak goblok, ya. Nama Allah sudah disebutkan di sinagoga dan gereja-gereja dalam Quran QS. Nah, ini ya, Al-Hajj ayat 40. Kamu googling atau kamu buka Quran. Boleh tanya lagi, Bu? Sabar. Al-Hajj ayat 40. Nih mumpung kamu belum pernah baca ayat ini ya, saya bantu bacakan untuk kalian. Oke, ya. Yaitu dalam kurung orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak dalam kurung keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Di dalam gereja sudah disebut nama Allah, cuy. Quran sendiri sudah mengakui di gereja itu disebut nama Allah. Terus kalian mau komplain nama Allah? Hah? Masih goblok. Udah saya bilang, belajar dari Malaysia. Malaysia yang sebegitunya fanatik, udah kalah secara hukum. Terus kalian mau coba? Orang kalau udah pernah ya, gini ya Bang Nandi ya. Kalau sudah pernah melihat ada orang nyembur ke dalam comberan, jangan dicobain juga dong. Ya toh? Udah pernah ngelihat orang nyembur ke comberan? Kasian gitu. Terus kamu nyembur lagi ke comberan yang sama. Kan botol. Ya, ya enggak? Nah, clear ya. Untuk pengikut-pengikut orang yang nggak pernah belajar agama, ya disarankan kalian itu ngikutin yang belajar agama. Jangan satpam kalian ikutin. Oke? Tes. Boleh Suara saya nanya ada? lagi? Boleh nanya lagi, Bu? Tapi ini udah paham ya? Ya, Udah paham ya? ya. Jangan orang yang udah nyemplung ke comberan diikutin ya. Orang yang dia cuman satpam jangan diikutin. Dia nggak ngerti agama ya. Tukang nasi uduk juga jangan diikuti. Tukang nasi padang juga jangan diikutin. Tukang jaga pom bensin juga jangan diikutin. Kenapa? Wih, apa nih? Nah, jangan diikutin. Nanti kamu makin bodoh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Nandi? Silakan. Ada. Silakan. Silakan. Mau bertanya apa? Siap. Bentar. Bu Agatha boleh naikkan dulu satu aja. Saya mau ini dulu 1 menit aja. Boleh? Boleh naikkan satu apa? Iya. Iya biar saya tunggu aja 1 menit ya. Oh, mau turun? Oke. Enggak, bukan turun. Mau naikin Bukan siapa? turun. Bukan turun, mau di mute dulu 1 menit. Oh, oke. Gak apa-apa, di mute aja. Ada lagi yang mau bertanya mungkin teman-teman Islam? Nge-like lagi kah?
sholat maghrib dia ya.